Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin kue jadul. Nah, kue ini tuh disukai ramai orang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini namanya kue Nagasari atau Nogosari. Tetapi cara aku bikin kue Nagasari ini agak berbeda dari yang lainnya. Ini teksturnya lembut banget dan bisa bertahan sampai berhari-hari. Oke teman-teman, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung simak bahan-bahannya. Oke, di sini yang pertama sediakan tepung beras. Nah, di sini itu aku nggak pakai takaran ya teman-teman. Kemudian ada sagu atau mutiara. Kemudian di sini ada santan kotak dan gula pasir. Oke, pertama sediakan air, kemudian tunggu sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, masukkan mutiara atau sagu. Nah, rebus mutiaranya ini dulu sampai masak. Dan jangan lupa untuk diaduk supaya bagian bawahnya tidak berkerak atau tidak lengket. Nah, ini sudah setengah masak ya teman-teman. Jadi tinggal sedikit lagi itu bagian putih-putihnya tengahnya itu. Jadi tunggu sampai bagian putih-putihnya di tengahnya itu hilang. Kemudian kecilkan api sambil menunggu sagunya ini masak. Aku menyediakan bagian campurannya. Nah, di sini aku menggunakan buah nangka yang sudah aku potong-potong dadu. Oke, ini sagunya sudah mulai masak karena putih-putihnya sudah hilang. Kemudian angkat, siram dengan air biasa, lalu tiriskan. Setelah selesai merebus sagu atau mutiaranya ini, sekarang aku mau buat adonan tepungnya. Yang pertama sediakan wadah, kemudian tuang tepung beras. Oke teman-teman, di sini karena aku tidak menggunakan takaran, jadi tepungnya ini 500 gram atau setengah kilo. Aku tuang semua tepungnya, kemudian aku tambahkan dengan sedikit garam. Selanjutnya, di sini santan kotak tadi itu aku sudah campurkan dengan 2 gelas air, kemudian tuang ke adonan tepung sedikit demi sedikit, diaduk sampai adonan ini tercampur rata, supaya nanti ini tidak menggumpal ya teman-teman. Jadi pastikan diaduk sampai santan sama adonan tepungnya tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata adonan tepungnya, sisa santannya jadi aku tambahkan dengan segelas air, kemudian nyalakan kompor, kemudian tambahkan sedikit garam dan tambahkan juga gula sesuai dengan selera masing-masing. Di sini aku sukanya asin manis, jadi aku tambahkan gula 6 hingga 8 sendok. Kemudian diaduk sebentar. Selanjutnya sediakan saringan. Jadi adonan tepung tadi yang sudah dicampur dengan santan, nah itu dituang pakai saringan. Kemudian diaduk pelan-pelan dengan api kecil ya teman-teman. Dan seterusnya masukkan sagu atau mutiara tadi yang sudah direbus. Setelah sagunya dimasukkan, kemudian diaduk kembali. Oke teman-teman, sambil diaduk masukkan nangka yang sudah dipotong-potong dadu. Setelah nangkanya dimasukkan, diaduk terus adonannya karena ini nanti jadinya akan mengental ya teman-teman. Oke guys, jadi adonannya ini sudah mulai mengental. Oke teman-teman, jadi ini adonannya sudah siap. Kemudian matikan kompor, lalu adonannya diangkat, kemudian tunggu sampai adonannya agak dingin. Oke guys, jadi di sini aku sudah sediakan daun pisang. Oh ya, buat teman-teman pastikan daun pisangnya itu ambilnya yang masih muda kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak punya daun pisang yang masih muda, bisa juga pakai daun pisang seadanya. Tapi kalau daun pisangnya keras, teman-teman bisa jemur dulu daun pisangnya. Atau kalau nggak sempat dijemur, teman-teman bisa juga menggunakan kompor. Nyalakan kompornya, kemudian panggang sebentar aja kayak dibolak-balik kayak gitu daunnya supaya lembut. Biar daunnya itu nggak gampang robek kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini cara bungkusnya itu gampang banget. Ambil selembar daun pisang, kemudian diisi dengan adonannya. Untuk ukuran isinya ini jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga ya teman-teman. Jadi sedang-sedang aja. Cara ngebungkusnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian agak dipencet-pencet sedikit supaya isinya itu lebih padat kayak gitu. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman.
Oke guys, jadi ini aku sudah selesai. Ini adonan yang terakhir, makanya kecil. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya sediakan dandang untuk mengukus. Kemudian isi air, terus nyalakan kompor, tunggu sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, masukkan adonan nagasarinya ini. Kemudian tutup, kukus selama 15 hingga 20 menit dengan api sedang. Oke guys, ini nogosarinya sudah masak. Lalu matikan kompor, tunggu sampai 5 menit kayak gitu sampai agak dingin. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah tadi aku angkat satu persatu, kemudian aku lap kayak buang airnya kayak gitu di bagian daun pisangnya. Kemudian aku pencet-pencet biar lebih rata kayak gitu isinya di dalam. Dan ini hasilnya lembut banget ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau buka, mau coba lihat isi dalamnya. Oke guys, setelah aku buka, karena ini masih agak panas, jadi masih kayak lengket gitu, agak lembek gitu. Tetapi kalau sudah dingin, nanti ini akan kenyal-kenyal kayak gitu. Ini tuh enak banget, karena tadi aku sudah coba, aku lagi cek kemasakannya, jadi aku sudah dinginkan tadi dari awal. Dan hasilnya itu enak banget ya teman-teman. Rasa manisnya pas, rasa asinnya juga pas. Dan nangkanya ini tidak terlalu lembek dan tidak keras kayak gitu karena ini aku pakai nangka madu dan orang rumah suka sekali makan kue nogosari ini. Biasanya orang buat itu di dalamnya isinya pisang. Nah, di sini aku hanya menggunakan buah nangka dan dicampur sama sagu atau mutiara. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jadi sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka. So jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka, kemudian tinggalkan komen dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku, and I see you on my next video. Bye bye.